Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni harapan Yesus dalam amanat agung bagian pertama. Untuk mendasari pembahasan ini, mari kita seperti biasanya membaca terlebih dahulu Alkitab yang menjadi landasan dari pembahasan topik ini, yakni di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, yang bunyinya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dan seperti biasanya, sebelum kita membahas akan topik ini lebih jauh lagi, maka marilah terlebih dahulu kita menyaksikan atau mendengarkan sebuah pujian berikut ini sebagai penghantar pembahasan kita selanjutnya. Мой в небе край родной мой, в небе дом. Там мой Отец благой мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, и скорби лишь кругом мой, в небе дом. Буду я страдать мой, в небе дом. Все ж не могу роптать мой, в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал красить Он венцом мой, в небе дом. Ведь сам Христос страдал и в небе обещал красить Он венцом мой, в небе дом. Недолг путь земной мой, в небе дом. Хоть тяжек жизни бой мой, в небе дом. Но все пройдет, как сон, и будет путь смешон, и буду я с Отцом.
Hal yang pertama yang merupakan harapan utama daripada Yesus Kristus di dalam amanat agung ini, agar para murid, para rasul yang menerima langsung perintah atau pesan ini untuk pergi adalah menjadikan semua bangsa atau semua orang menjadi murid Yesus. Kata murid di situ di dalam ayatnya yang ke-19 bagian A yang mana dikatakan, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, murid Yesus, di mana kata yang dipakai di sana adalah mateteusate. Kata mateteusate di dalam bahasa Inggrisnya itu tidak memakai kata student tetapi kata disciple. Artinya orang-orang yang disiplin secara kontinu dan secara terus-menerus, disiplin dalam mengiring Yesus, mengikuti Yesus. Kata mateteusate juga di sana artinya orang-orang yang taat dengan segala aturan atau perintah atau pesan atau firman daripada Yesus Kristus. Itu adalah mateteusate dari kata dasar matetes atau murid. Jadi bukan sekedar pergi dan menjadikan orang menjadi pengikut Yesus, tetapi mereka harus disiplin terus menerus. Jauh sebelum Yesus memberikan perintah ini kepada para murid, 700 tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, hal yang sama juga dilakukan oleh Yahweh Elohim, di mana harapan daripada Yahweh Elohim adalah setiap orang yang percaya atau mengikuti Dia harus menjadi murid. Di dalam Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-13 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Jadi Yahweh Elohim mengharapkan orang Israel dan anak-anak mereka itu menjadi murid daripadanya. Kata murid di sini di dalam Yesaya pasal 54 ayat 13 itu dalam Septuaginta, yaitu kitab yang diterjemahkan oleh 70 tua-tua Yahudi, pakar-pakar Yahudi, menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani menggunakan kata matetes. Jadi jelas bahwa jauh sebelumnya setiap orang yang mau mengikuti Yahweh Elohim itu harus menjadi murid. Menjadi para disciple dalam terjemahan Inggrisnya. Itu memakai kata disciple. Orang-orang yang konsisten secara kontinu, secara disiplin mereka mengikuti Yahweh Elohim. Nah, oleh karena Yahweh Elohim adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu Mesias yang datang, maka hal yang sama juga Dia harapkan supaya semua bangsa itu menjadi disciple-nya, menjadi mateteusatenya, menjadi matetesnya Yesus Kristus. Orang-orang yang secara kontinu, disiplin, konsisten mengikuti
Yesus Kristus. Bukan hanya itu saja. Di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi Yahweh Elohim juga ingin supaya pengikutnya itu menjadi disciple, matetes. Dan itu diungkapkan oleh Yesaya pasal 50 ayat 4. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi para matetes ini, para disciple-nya Yesus ini mendengarkan suaranya dan mengikuti Yesus secara konsisten, secara disiplin, dengan disiplin mengikuti Yesus. Jadi kalau saudara bukan seorang matetes, maka dipastikan saudara pasti tidak taat, tidak mau dengar-dengar dengan setiap firman Tuhan yang disampaikan Yesus. Karena itu, syarat untuk memenuhi harapan Yesus adalah harus menjadi murid. Jadi, mengikuti Yesus itu harus menjadi murid dulu. Syaratnya adalah menjadi murid. Bagaimana menjadi murid? Ya harus lahir baru, harus bertobat. Seperti yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayatnya yang ke-5. Yang kedua, saudaraku, harapan Yesus dalam amanat agung, yaitu dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi harapan Yesus setelah menjadikan orang-orang ini menjadi para disciple-nya dia, para matetesnya dia, maka Yesus berharap mereka dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal ini, yaitu Allah Bapa, Anak atau Putra, dan Roh Kudus. Inilah yang harus dilakukan oleh para rasul yang menerima perintah ini. Dibaptis artinya dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Allah sendiri. Dan hal ini dicontohkan oleh Yesus. Setelah Yesus dibaptis, maka dikatakan bahwa Yesus dikuasai atau dipenuhi atau dikendalikan oleh Roh Kudus. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun dalam tujuan untuk dicobai oleh iblis. Mengapa? Karena ketika kita dibaptis dalam Allah Tritunggal, maka kita memproklamirkan diri baik di hadapan Allah maupun di hadapan malaikat dan di hadapan
manusia bahkan di hadapan iblis dan roh-roh jahat. Bahwa kita adalah anak Allah. Dengan kita dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh roh Allah, maka ketika kita masuk di dalam ujian dunia ini yang dilakukan oleh atau masuk dalam pencobaan oleh dunia ini yang diprakarsai oleh iblis, kita tidak mudah untuk dikalahkan sebagaimana Yesus Kristus. Setelah ia dibaptis, ia dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan, dikuasai, dan dibawa ke padang gurun, dicobai, dan Yesus tampil cemerlang mengalahkan iblis. Itulah sebabnya Rasul Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi setiap orang yang telah menjadi murid, menjadi disciple-nya Kristus, itu harus dibaptis agar mereka secara otoritas dikuasai oleh Roh Allah, sehingga mereka punya power untuk dapat menghadapi musuh utama, yaitu iblis dan roh-roh jahat. Bukan manusia, bukan darah dan daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 18 dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kita mau dikendalikan, dikuasai, dipenuhi, sehingga dapat memimpin kita, Roh Kudus memimpin kita, maka kita tidak akan dikuasai oleh hukum Taurat. Artinya hukum-hukum manusia yang membuat kita jatuh di dalam pencobaan. Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kita harus dipenuhi, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena dengan demikian, maka kita punya kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba menggunakan kedagingan kita untuk menghancurkan hidup kita. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah menjadi matetesnya Yesus, menjadi disciple-disciple-nya Kristus, maka mereka harus masuk dalam tahap yang kedua, adalah dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah harapan dari Yesus Kristus bagi setiap orang yang mengikuti Dia. Dan harapan yang ketiga daripada Yesus dalam amanat agung yang harus dilaksanakan oleh para rasul adalah mengajarkan, mempraktekkan perintah daripada Yesus. Apa yang menjadi perintah Yesus yang harus disampaikan atau diajarkan kepada orang-orang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus? Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian A. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah yang harus diajarkan kepada para matetes ini yang sudah dibaptis ini adalah ajaran kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dari Kejadian sampai Wahyu, inti daripada ajaran Yesus
Yahweh Elohim adalah kasih. Kasih kepada Yahweh Elohim, kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 30 yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat ini dikutip oleh Markus dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah kesimpulan daripada 10 hukum Taurat, yaitu di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai 17 dan kesimpulan dari ayat 1 sampai dengan ayat 11, yaitu kasihi Tuhan Allah, kasihi Yahweh Elohim dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Ini adalah ajaran Yesus yang harus diajarkan kepada orang-orang yang mengambil keputusan, yang sudah dijadikan matetes, yang sudah dijadikan disciple-disciple-nya Yesus, lalu dibaptis, kemudian diajarkan. Jadi ada tahapnya. Setelah jadi murid, kemudian dibaptis, memproklamirkan diri sebagai milik Kristus, milik Allah, kemudian diajarkan. Karena orang yang setelah menjadi murid Yesus dan dibaptis baru bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau orang belum percaya Yesus Kristus, belum terima Yesus Kristus, belum lahir baru, belum dibaptis, memproklamirkan diri, dipimpin, dikuasai, dikendalikan Roh Allah, tidak akan pernah mengerti ajaran Yesus. Sekalipun diajarkan berulang kali, mereka tidak akan mengerti, tidak akan masuk otak mereka. Maka butuh, karena yang membuat mereka mengerti adalah Roh Allah sendiri, yaitu Allah sendiri. Mereka tidak bisa mengerti perkara-perkara rohani. Perkara-perkara yang dari Tuhan mereka tidak akan mengerti. Ya. Kemudian kasih kepada sesama manusia, itu ajaran Yesus. Di dalam Markus pasal 12 ayat 31 dikatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ayat ini dikutip oleh Markus dalam Imamat pasal 19 ayat 34 yang bunyinya, orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ini adalah ajaran Yesus, ajaran Yahweh Elohim, yang merupakan kesimpulan daripada 10 hukum Taurat dari ayat yang Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12 sampai 17. Itu adalah kesimpulannya, yaitu kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Bagaimana sih seseorang mengasihi diri sendiri? Kalau kita tidak mau kan menyakiti diri kita sendiri kan? Begitu juga kita harus mengasihi orang lain. Walaupun dia tidak ada hubungan darah daging dengan kita, tidak sebangsa dengan kita, tidak seagama dengan kita, tidak sepandangan dengan kita. Kita harus mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tidak mungkin kita menyakiti diri kita sendiri, kecuali kita tidak waras lagi. Nah, demikian juga kita mengasihi orang. Artinya kita tidak boleh menyakiti orang lain. Itu ajaran Yesus. Itu harapan Yesus dalam amanat agung. Jadi Yesus mengharapkan supaya ini diajarkan oleh para rasul kepada orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Yesus ini, untuk mempraktekkan kasih itu.
kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Jadi jangan kita mengatakan aku mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama, menyakiti hati sesama. Itu impossible. Kalau engkau mengenal Allah, maka tidak mungkin engkau menyakiti sesama manusia yang sama-sama adalah ciptaan Allah itu sendiri. Jadi kamu tidak bisa mengatakan mengasihi Allah tapi menyakiti sesama manusia. Kamu pendusta, kamu pembohong. Kamu tidak mengikuti ajaran Tuhan. Kamu tidak mengikuti ajaran Allah. Kamu pasti mengikuti ajaran iblis. Ajaran setan-setan. Karena hanya setanlah yang ingin menyakiti hati manusia. Dan ingin mencelakakan mereka. Jadi siapapun Anda, ketika Anda menyakiti sesama Anda adalah pengikut iblis. Bukan pengikut Tuhan. Bukan pengikut Tuhan Allah. Camkan itu baik-baik. Itulah merupakan harapan daripada Tuhan Yesus di dalam amanat agungnya. Hingga hari ini, selagi dunia ini masih ada dan manusia masih ada di dalam dunia, maka harapan Yesus itu harus digenapi. Dan siapapun yang mengikuti Yesus, yang sudah menjadi disciple-nya Yesus, sudah dibaptis, dikuasai Roh Kudus, maka Anda harus mempraktekkan kasih ini kepada setiap orang yang namanya manusia. Saudara tidak boleh menyakiti mereka dengan alasan apapun juga. Inilah harapan Yesus bagi setiap pengikutnya. Demikianlah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembahasan kita kali ini tentang harapan Yesus dalam amanat agung bagi para rasul dan bagi para pengikut Yesus Kristus yang disebut sebagai disciple-nya, matetes-nya Yesus Kristus yang sudah memproklamirkan diri dengan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal yang kudus dan yang telah diajarkan tentang perintah Yesus, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, roh dan kekuatan, dengan akal pikiran, dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Bagi saudara yang sudah diberkati, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Komen di kolom komentar, karena komentar saudara sangat bermanfaat, berfaedah. Apapun bentuk komentar saudara untuk kreativitas saya di dalam membuat video berikutnya sehingga lebih baik, lebih bagus, lebih memberkati. Share kepada setiap orang, entah itu keluarga saudara, teman saudara, baik yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga dapat mengerti dan memahami perintah daripada Yesus dan harapannya untuk mereka. Sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Bagi saudara yang sudah percaya Yesus Kristus, jadilah kokoh imanmu. Bagi saudara yang belum percaya Yesus Kristus, saya berdoa supaya saudara juga dapat dibukakan pikiran dan mata rohaninya agar dapat mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus, menjadi matetes-nya Yesus Kristus, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan melakukan setiap perintah Yesus, yaitu mengasihi Allah dan sesama manusia. Sampai jumpa pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.